Ibnu Sina, seorang bapak kedokteran atau penemu ilmu lain yang tertutup dan tidak diketahui banyak orang? Di balik gemerlapnya dunia medis modern saat ini, ada satu nama yang terus bergema hingga saat ini. Dia bernama Ibnu Sina, atau yang lebih dikenal di dunia barat sebagai Avicenna. Kita mengenalnya sebagai bapak kedokteran dunia, dengan segala penemuan dan dampak yang telah dia berikan kepada dunia medis modern saat ini. Tapi, benarkah itu satu-satunya warisan yang ia tinggalkan? Atau ada ilmu-ilmu lain yang sengaja dilupakan oleh sejarah? Sehingga orang tidak mengetahui pemikiran kritis dari seorang Ibnu Sina? Ibnu Sina bukanlah hanya seorang dokter saja. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, hingga penulis yang memengaruhi peradaban manusia selama berabad-abad seperti banyak tokoh filsafat muslim lainnya seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan besar yang jarang ditanyakan. Apakah dunia benar-benar mengenalnya secara utuh? Atau ada sisi dari Ibnu Sina yang sengaja dikaburkan oleh waktu? Hari ini, kita tidak hanya akan membahas karya-karya terkenalnya di dunia medis saja, tetapi kita juga mencoba mengungkap sisi lain dari seorang jenius yang begitu kompleks, yang mungkin tak akan pernah kamu ketahui sebelumnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar aku makin semangat lagi membahas tentang tokoh yang sangat berpengaruh kepada dunia yang bisa kita pelajari teladannya. Jangan hanya buih di dalam lautan. Mari kita lanjut. Ketika kita menyebut nama Ibnu Sina, kebanyakan orang hanya mengingat satu hal, yaitu kedokteran. Tapi apa yang sebenarnya kita ketahui tentang dia selain itu? Sebentar, kalau kamu belum tahu siapa itu Ibnu Sina, kamu cek videoku sebelumnya yang udah ngebahas dia sebelumnya. Lanjut. Ternyata, Ibnu Sina lebih dari sekadar seorang dokter atau tokoh besar di dunia medis. Ia adalah seorang filsuf, ahli matematika, astronom, hingga penyair. Sebenarnya dia udah menulis lebih dari 450 karya sepanjang hidupnya, meski hanya sekitar 240 yang bertahan hingga hari ini. Karyanya yang paling terkenal di dunia medis adalah Al-Hanun fi Al-Tib. Dan apakah kamu tahu karyanya itu? Karyanya itu menjadi rujukan utama di dunia kedokteran selama lebih dari 7 abad lamanya. Tapi bagaimana dengan kitab Al-Shifa? Sebuah ensiklopedia yang membahas logika, fisika, matematika, hingga metafisika. Jadi, mengapa hanya sisi kedokterannya aja yang diagungkan oleh dunia ini? Apakah karena sisi lainnya terlalu rumit, atau mungkin terlalu berbahaya pada masanya? Mari kita bahas. Aku akan mulai bahas tentang biografi singkat dan momen penting dalam hidup dari seorang Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afshona, sebuah desa dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan. Ibnu Sina memiliki ibu yang bernama Setareh. Meskipun informasi tentang beliau tidak sebanyak informasi tentang ayahnya, namun keberadaan Setareh dalam keluarga Ibnu Sina tentu saja sangat penting. Sebagai seorang ibu, Setareh berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh Ibnu Sina. Ayah Ibnu Sina bernama Abdullah, dia adalah seorang cendekiawan, beliau juga seorang pejabat pemerintah yang memiliki minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Abdullah berasal dari keluarga yang terpandang dan memiliki pengaruh di wilayah Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Di usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran secara lengkap. Kemudian, saat usia 18 tahun, ia berhasil menyembuhkan seorang Sultan Bukhara dari penyakit yang tak bisa diatasi oleh kebanyakan dokter lain. Namun, hidup seorang Ibnu Sina tidak selalu mudah, namun penuh tantangan. Setelah kematian ayahnya, ia mengembara dan melarikan diri dari konflik politik yang terjadi saat itu, sambil terus menulis karya-karya besar seperti Al-Hanun fi Al-Tib dan kitab Al-Shifa. Ibnu Sina wafat pada 1037 di usia 57 tahun. Ibnu Sina meninggal dunia karena sakit usus besar. Setelah berjuang melawan penyakitnya, beliau akhirnya menghembuskan napas terakhir di kota Hamadan. Namun ia sudah meninggalkan warisan abadi. Hidupnya mungkin singkat, tetapi dampaknya meluas hingga ratusan tahun. Dari perpustakaan kuno hingga universitas modern, nama Ibnu Sina terus dihormati. Nah, sampai sini kamu udah tahu siapa Ibnu Sina? Jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten seperti ini, dan kalau ada kritik dan saran, sampaikan di komentar ya. Lanjut. Selain di dunia kedokteran, Ibnu Sina juga memberikan kontribusi yang besar pada matematika, mengembangkan teori bilangan, dan menyempurnakan konsep proporsi Euklides. Selain di bidang matematika, Ibnu Sina juga memberikan kontribusi dalam bidang astronomi. Ia menciptakan model kosmologi yang memengaruhi para ilmuwan di Eropa. Kemudian di filsafat,
Ia membahas hubungan Tuhan dengan penciptaan, yang kelak memengaruhi pemikir barat seperti Thomas Aquinas. Ia memperkenalkan konsep wajibul wujud, atau keberadaan yang mutlak diperlukan, untuk menjelaskan eksistensi Tuhan dengan logika yang brilian. Tapi kenapa sisi ini jarang dibahas? Apakah dunia terlalu fokus pada sisi medisnya saja, atau ada alasan lain? Gimana menurutmu? Apakah seorang Ibnu Sina melawan ajaran agama? Kamu pernah dengar istilah ini nggak? Sesuatu yang baru akan dianggap sebagai ancaman tatanan yang sudah berjalan. Di luar itu baik atau buruk sebenarnya untuk kemajuan manusia. Disinilah, pemikirannya dalam kitab Al-Shifa dikritik keras oleh Imam Al-Ghazali, yang menyebutnya bertentangan dengan ajaran agama. Namun, Ibn Rus membela gagasan Ibnu Sina, menyatakan bahwa Ibnu Sina hanya mencoba untuk memahami Tuhan, namun melalui perspektif yang berbeda, yaitu melalui akal. Biar kamu tahu, kitab Al-Shifa adalah sebuah ensiklopedia ilmiah dan filosofis yang sangat monumental, ditulis oleh Ibnu Sina. Karya ini dianggap sebagai salah satu kontribusi terbesarnya dalam dunia filsafat dan ilmu pengetahuan. Apa yang dibahas dalam kitab Al-Shifa? Kitab Al-Shifa itu mencakup banyak bidang ilmu pengetahuan, mulai dari yang sangat spesifik hingga yang sangat luas. Secara garis besar, kitab ini membahas tentang yang pertama ada logika, dasar-dasar berpikir secara logis dan metode penalaran. Yang kedua, ilmu alam, meliputi fisika, astronomi, meteorologi, dan ilmu bumi. Yang ketiga, matematika, geometri, aritmetika, dan musik. Yang keempat, metafisika, pembahasan tentang keberadaan, Tuhan, jiwa, dan alam semesta. Yang kelima, psikologi, studi tentang jiwa manusia dan proses mental. Tujuan penulisan kitab Al-Shifa. Menurut data yang kukumpulin, tujuan utama Ibnu Sina dalam menulis kitab Al-Shifa adalah untuk menyajikan sebuah sistem pengetahuan yang komprehensif dan menyeluruh. Ia ingin memberikan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta, manusia, dan hubungan keduanya tapi melalui perspektif akal atau logika, yang pasti saat itu sangat ditentang, karena mungkin masih banyak penggunaan sihir dan sebagainya atau memang belum terungkap melalui penelitian ilmiah. Selain itu, kitab ini juga bertujuan untuk menyembuhkan, atau merawat, kejahilan manusia. Kalau kamu nggak tahu kejahilan, ini kukasih tahu. Menurut definisi, kejahilan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki pengetahuan atau informasi tentang suatu hal. Dalam konteks yang lebih luas, kejahilan juga merujuk pada ketidaktahuan akan kebenaran, nilai-nilai, atau realitas yang lebih tinggi. Atau lebih gampangnya ya goblok. Lanjut. Jadi, apakah Ibnu Sina benar-benar melawan agama, atau ini hanya persepsi yang dipengaruhi zamannya? Apakah kita bisa menilainya secara adil, atau hanya melihatnya dari sudut pandang tertentu saja? Ibnu Sina adalah jenius multidimensi yang hidup melampaui zamannya. Tapi apakah kita benar-benar memahami warisannya? Apakah ia masih relevan, atau hanya disalahpahami? Jika kamu ngerasa video ini memberi Anda perspektif baru, mari lanjutkan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Di sini, kita terus membahas tokoh-tokoh besar yang membentuk dunia. Karena kisah mereka adalah cermin bagi perjalanan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.